volatilitas berlebihan di US Treasury, itu akan mempengaruhi semua kelas aset karena akan menjadi acuan dasar ya istilahnya. Jadi walaupun Indonesia fundamental bagus, tapi karena gejolak yang terjadi beberapa minggu terakhir itu terjadi kenaikan yield juga ya, di mana yield Sun 10 tahun naik dari level 5,9 ke 6,5. Seiring dengan US Treasury yang juga naik dari 0,9 ke 1,5 dan ini menarik ya. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya atau 2013 contohnya saya ambil lagi, itu pada saat US Treasury yield naik certain percentage, itu kenaikan imbal hasil Indonesia itu bisa berlipat-lipat naiknya, ya bisa 1%, 2% kenaikannya. Karena tapi tahun ini berbeda, di mana ya kenaikannya seiring saja gitu, 0,6% dibanding US Treasury yang naiknya juga sama. Ini menunjukkan bahwa kembali lagi ya fundamental Indonesia itu lebih strong, lebih dihargai oleh investor asing ya. Jadi data-data makro Indonesia yang masih bagus ya seperti inflasi yang rendah, bank sentral yang akomodatif, likuiditas domestik yang tinggi, itu semua menunjukkan bahwa kenaikan ini tidak berlebihan juga untuk imbal hasil Indonesia ya, sesuai seiring dengan kenaikan US Treasury. Sedangkan spread antara Indonesia dan Amerika itu masih berada di level 500 basis point, which is ya masih oke ya, bukan nggak naik ke level 600 atau 700 basis point seperti tahun kita lihat 5 tahun 7 tahun sebelumnya. Ini menunjukkan sebenarnya attractiveness dari pasar Indonesia, attractiveness dari fundamental Indonesia sendiri, dan harapannya yield Indonesia dengan US Treasury yang sudah kembali lagi ke level yang lebih stabil ya istilahnya, itu dapat kembali lagi turun ya ke menuju level 6% atau di bawah 6%. Oke, dengan spread US Treasury dengan SBN kita di 500 basis point dianggap masih atraktif. Dari catatan Manulife Asset Management Indonesia sendiri dari awal tahun hingga per hari ini, arus keluar masuk dana asing ke pasar surat utang RI seperti apa sih Mas? Dan sudahkah mulai bisa diprediksi trennya akan berlanjut seperti apa sampai tutup tahun 2021 ini? Ya sebenarnya di awal tahun sudah terlihat adanya momentum ya dari aliran dana asing ya. Asing masuk sekitar 11 triliun di bulan Januari, dan di minggu pertama Februari bahkan sudah menambah lagi sebesar 12 triliun. Jadi momentum asing masuk ke pasar obligasi Indonesia itu sudah terlihat. Akan tetapi kembali lagi ini suatu event ya, dengan US Treasury melonjak naik banyak, mau nggak mau ya asing harus menurunkan porsinya juga ya. Mereka juga melakukan penjualan sebesar 20 triliunan di bulan Februari ini. Jadi net sepertinya kepemilikan asing nominalnya kembali lagi sampai akhir tahun 2020 kembali ke level tersebut. Memang tidak ada kelas aset yang imun sih pada saat US Treasury itu sedang volatile. Nah, tapi kami melihat ya ini kembali lagi, kalau misalnya US Treasury-nya itu sudah harapannya sentimennya sudah mereda, volatilitasnya, ini adalah potensi untuk asing masuk kembali. Kenapa? Pertama, entry level-nya sudah lebih menarik. Sebelumnya asing masuk di level 6%, sekarang mereka dapat masuk di level 6,5. Dan kalau kita lihat kondisi makro fundamental rupiah, itu masih belum berubah ya. Kita melihat cadangan devisa masih di level yang bagus, yang sangat tinggi. Defisit neraca berjalan, surplus perdagangan juga itu mendukung momentum untuk nilai tukar rupiah untuk tetap stabil dan atau bahkan menguat kembali. Kan kita juga expect bahwa US dollar strength ini yang tahun lalu menguat, tahun ini US dollar akan melemah ya. Jadi kami expect asing akan kembali masuk lagi. Tapi yang menarik adalah dari sisi investor lokal. Investor lokal menurut kami akan tetap menjadi motor pasar obligasi seperti tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita melihat pertumbuhan kredit masih akan berada di single digits sesuai dengan target-target bank-bank ya. Dan maka likuiditas masih akan tetap tinggi di pasar domestik. Dan kalau kita lihat dari sisi deposito sudah mengalami penurunan. Jadi wajarlah untuk investor lokal itu memilih masuk kepada pasar obligasi kita, mengingat inflasi kita masih level 2%, suku bunga Bank Indonesia di 3,5, sebenarnya di level 6,5 ini sangat menarik ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.